Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai extra fooding. Nah, ini khususnya buat pemula, apa aja sih extra fooding yang biasa dipakai oleh pemain-pemain murai batu ataupun para pecinta kicau mania di seluruh Nusantara. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Extra fooding sejatinya selalu dipakai oleh seluruh kicau mania seluruh Nusantara. Karena sebabnya kandungan gizi dalam pakan extra fooding tersebut lebih lengkap daripada fur biasa, sahabat. Itulah kenapa extra fooding selalu menjadi pakanan tambahan ya ataupun additional food yang selalu diberikan oleh pemain-pemain ataupun perawat-perawat kicau di seluruh Nusantara. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai manfaat-manfaat yang terkandung dalam extra fooding serta efek yang diberikan dari extra fooding tersebut. Oke, sahabat. Nah, extra fooding pada umumnya itu biasanya dipakai 6 jenis serangga ya, sahabat. 6 jenis serangga. Yang pertama itu pastinya jangkrik ya. Jangkrik itu secara umum ya, secara mayoritas pemain kicau ataupun para pecinta kicau itu pasti memakai extra fooding jangkrik. Lalu ada juga ulat Hongkong, ada ulat bambu, dan juga ada kroto, ada ulat Jerman dan ulat kandang. Nah, itu adalah pada umumnya pemain-pemain memakai jenis-jenis extra fooding tersebut. Oke. Nah, kita sekarang bicara mengenai extra fooding yang paling ideal untuk kita berikan ke murai kita setiap hari, yaitu adalah jangkrik, sahabat. Nah, jangkrik sendiri yang biasa digunakan ataupun menurut saya bagusnya itu adalah jangkrik alam, sahabat ya. Kalau misalkan sahabat mau beli jangkrik, pilihlah jangkrik alam. Kenapa saya bilang pilih jangkrik alam? Karena secara protein dan kandungan gizi di dalamnya lengkap sekali. Oke. Nah, lalu apa sih efek yang diberikan oleh jangkrik jika kita memberikan extra fooding tersebut ke murai kita? Yang pertama adalah untuk tenaga, sahabat. Ya, untuk tenaga. Jadi jangkrik itu sangat baik sekali untuk memberikan eh, tambahan ya, tambahan tenaga yang cukup untuk murai batu kita, terutama untuk hariannya. Lalu jangkrik juga mengandung protein yang cukup tinggi ya, sahabat. Jadi sangat baik sekali untuk murai batu kita untuk mengisi ataupun untuk melengkapi protein yang dibutuhkan. Oke, nah jangkrik sendiri juga selalu dipakai untuk harian karena untuk memberikan extra fooding jangkrik ini kita bisa mengatur birahi dari si burung. Oke, sahabat, itulah kenapa dipakai harian oleh para kicau mania seluruh Nusantara. Karena dengan jangkrik kita bisa mengatur ya birahi dari si burung cukupnya itu seberapa gitu ya dengan pola jangkrik dan juga aman terhadap burung. Oke. Karena efek yang diberikan itu tidak panas dan juga tidak terlalu over untuk mendongkrak birahi dari si burung tersebut. Jadi sangat aman sekali dipakai untuk harian, sahabat. Oke, nah lalu yang kedua yang biasa dipakai oleh para kicau mania seluruh Nusantara adalah ulat Hongkong, sahabat. Nah, kalau di kios cari ulat Hongkong, saya sarankan carilah ulat Hongkong yang masih muda-muda ya, sahabat ya, atau yang masih lembek teksturnya. Jangan cari yang sudah keras-keras. Oke, nah manfaat dari ulat Hongkong ini sebenarnya secara protein masih di bawah dari jangkrik secara kandungan protein.
Namun harus diingat ulat Hongkong ini punya kandungan lemak yang cukup tinggi. Jadi hati-hati untuk memberikan ulat Hongkong jika terlalu banyak. Nah, secara efek yang diberikan, ulat Hongkong ini berbeda dengan jangkrik. Kalau tadi efek jangkrik itu lebih fokus ke stamina dan birahi dari si burung. Nah, kalau ulat Hongkong ini efeknya itu adalah panas, sahabat. Jadi pada saat murai kita memakan ulat Hongkong itu efek yang diberikan adalah panas. Sehingga untuk pemberian ulat Hongkong ini harus dipastikan tujuannya untuk apa. Kalau saya sih tidak menyarankan setiap hari untuk diberikan ulat Hongkong. Jadi biasanya kalau ulat Hongkong itu adalah sebagai booster supaya burung kita ini lebih agresif ya. Artinya dia secara suhu badan ini lebih meningkat. Ya, itulah kenapa ulat Hongkong ini biasanya dipakai oleh para kicau mania untuk memboost pada saat mau dilombakan. Ya, karena efek yang diberikan ini adalah bisa berakibat emosi burung itu menjadi meningkat. Oke, sahabat, itu adalah untuk ulat Hongkong. Nah, lalu ada juga yang dinamakan ulat bambu. Nah, ulat bambu ini secara tekstur lebih lembut. Ya, sahabat ya. Secara tekstur lebih lembut namun mempunyai kandungan protein yang cukup baik. Oke. Nah, lalu efek apa sih yang diberikan jika burung memakan ulat bambu? Nah, efek yang diberikan burung untuk makan ulat bambu itu adalah efeknya dingin ya, sahabat. Ya, karena teksturnya juga lembut, efek yang diberikan juga dingin. Beda dengan ulat Hongkong tadi. Oke, sehingga ulat bambu ini biasanya nih ya, sahabat, saya ini memberikan ulat bambu jika emosi burung terlalu tinggi. Ya, jadi sifatnya itu adalah untuk meredam emosi burung terlalu tinggi. Karena kalau burung emosinya terlalu tinggi, suhu badannya itu meningkat berkali-kali lipat, sahabat. Ya, bisa dikatakan panas ya, suhu badannya itu panas. Nah, ulat bambu ini berfungsi untuk mendinginkan atau menetralkan emosi yang berlebihan pada burung fighter ya. Oke. Nah, terus ulat bambu juga bagus untuk pakan campuran lolohan anak juga ya, lolohan burung ya. Karena teksturnya yang lembut. Oke, sahabat. Nah, lalu lanjut untuk extra fooding yang sangat menjadi favorit para kicau mania, yaitu adalah kroto, sahabat. Nah, ini juga salah satu extra fooding favorit saya ya. Jujur aja dari dulu saya piara burung, kroto itu adalah salah satu favorit saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kroto ini eh, memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap ya. Kandungan gizi yang sangat lengkap dan sangat saya butuhkan untuk mendongkrak birahi, sahabat. Ya, sekaligus stamina burung juga bisa terdongkrak secara otomatis dengan kroto ini. Ya, tapi pada umumnya kroto digunakan adalah untuk menggacorkan burung ya, sahabat. Pada umumnya untuk para kicau mania untuk memberikan kroto itu tujuannya adalah untuk menggacorkan burung. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan kroto ini burung secara otomatis akan birahinya akan meningkat ya, sahabat. Sehingga pada saat birahi meningkat, tingkat kegacoran burung juga akan meningkat pula. Nah, selain itu, kroto juga sangat baik untuk anakan murai ya, sahabat ya. Jadi untuk anakan murai dari kandungan gizinya ya, dari protein dan nutrisinya itu juga sangat lengkap sekali. Untuk itulah kroto ini salah satu extra fooding paling favorit yang dipakai oleh kicau mania seluruh Nusantara. Nah, lalu juga ada extra fooding nih, sahabat, yang kita sebutnya adalah ulat Jerman ya. Bentuknya kayak ulat Hongkong tapi dia size-nya big ya. Size-nya besar. Nah, ulat Jerman ini manfaatnya sebenarnya kalau secara ilmiah ya, ini hampir sama kandungannya dengan jangkrik ya, sahabat. Hampir sama kandungannya dengan jangkrik tapi memberikan efek panas yang lebih panas dari ulat Hongkong. Gitu, sahabat. Ulat Jerman ini memberikan efek panas yang lebih panas daripada ulat Hongkong.
Sehingga untuk pemakaian ulat Jerman ini harus benar-benar kita kita perhitungkan ya. Jangan asal memberikan terlalu banyak karena efeknya ini lebih panas daripada efek dari ulat Hongkong. Ya, walaupun secara manfaat sebenarnya manfaatnya 11-12 dengan jangkrik gitu ya. Selain efek panas tersebut, ulat Jerman juga bisa memberikan eh, booster tenaga ya terhadap murai batu kita. Oke, teman harus diingat ulat Jerman ini harus hati-hati pemakaiannya. Jangan sembarang untuk kita kasihkan atau kita berikan seenaknya kita gitu ya kan. Jadi harus benar-benar kita pahami dulu fungsi ulat Jerman ini akan kita apakan ya, untuk apa gitu ya terhadap murai batu kita. Kalau emosinya udah bagus, udah pas dan lain-lain, kita tambahkan lagi ulat Jerman itu sangat-sangat akan memberikan over yang berlebih sekali, Pak sahabat. Jadi kita harus pastikan juga ulat Jerman ini kita berikan terhadap burung yang seperti apa. Oke. Nah, yang terakhir juga ini favorit saya juga sahabat ya. Ini favorit saya juga dan mungkin favorit dari para kicomania juga. Oke, yaitu adalah ulat kandang sahabat. Bentuknya sama seperti ulat Hongkong, namun dia lebih kecil dan lebih gesit sahabat. Nah, ulat kandang ini mungkin bagi pemula belum familiar sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Ya, kalau saya untuk ulat kandang itu yang pernah saya alami adalah ulat kandang ini mampu juga untuk mendongkrak birahi dari si burung. Sehingga burung akan lebih gacor ya, akan lebih gacor, akan lebih rajin untuk berbunyi. Dan kandungan proteinnya itu hampir sama dengan jangkrik sahabat. Jadi kandungan protein itu cukup tinggi, ya ulat kandang ini cukup tinggi dan hampir sama seperti jangkrik. Nah, secara manfaat ulat kandang ini mempunyai dua manfaat yang sama seperti jangkrik dan keroto. Jadi bisa memberikan boosting stamina, juga bisa memberikan efek birahi yang cukup ya terhadap murai batu kita. Sama seperti kroto. Tapi ya sahabat, untuk ulat kandang ini efek yang diberikan pada saat burung memakan ulat kandang itu adalah cukup panas. Ya, atau kita bisa kategorikan hangat ya sahabat ya. Tidak lebih panas dari ulat Hongkong. Ya, jadi ulat kandang ini efeknya panas tapi tidak lebih panas dari ulat Hongkong. Sehingga apa sahabat, ulat kandang ini sebenarnya eh, ideal untuk dipakai harian. Ya sahabat, cuman harus hati-hati. Kenapa? Karena ulat kandang ini kan selalu bergerak ya. Kadang-kadang kalau kita baru kasih taruh cepuk 5 menit, dia udah bisa meninggalkan kulit-kulitnya ya atau bekas-bekas kulitnya itu. Sehingga pemberian ulat kandang ini harus benar-benar bersih ya sahabat ya. Jadi jangan sampai kita berikan sama kulit-kulitnya. Jadi harus disaring juga ya, harus disaring dulu. Nah, ulat kandang ini kenapa saya bilang ideal untuk dipakai untuk harian ya, khususnya untuk burung-burung bahan yang ingin meningkatkan kegacoran ya. Kalau misalkan kita susah untuk cari kroto, ya bisa untuk memanfaatkan pakai ulat kandang ini sahabat. Tapi harus diingat ya sahabat, pemakaian ulat kandang ini harus burung yang sudah ngefur ataupun burung yang sudah fur ya sahabat. Kenapa? Karena efek ulat kandang ini selain yang tadi saya sebutkan adalah bisa mengenyangkan si burung. Jadi burung ini makan ulat yang kecil ini beberapa biji dia udah kenyang gitu ya. Efeknya udah kenyang sehingga nanti kalau misalkan kita berikan harian ada kemungkinan burung akan agak males ya untuk makan fur sahabat. Oke, tapi jangan khawatir. Makanya saya bilang tadi, kalau burungnya sudah ngefur, pada saat kita mau terapi dengan ulat Hongkong burung ini untuk kita gacorin, pada saat dia sudah gacor, kita akan stop pelan-pelan pemberian ulat Hongkong, ya, sehingga nanti dia akan fokus untuk memakan furnya kembali. Oke, sahabat, ya, karena efek dari ulat kandang ini bisa mengenyangkan si burung, ya. Nah, itulah manfaat-manfaat dari extra puding, sahabat.
Jika nanti sahabat ada yang ingin ditanyakan, silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau memberikan masukan kepada saya akan bahas apa, silakan sahabat nanti tulis di komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.